Habis gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini untuk wanita Indonesia. Seluruh wanita Indonesia itu hebat, seluruh wanita Indonesia itu kuat. Dan terima kasih untuk seluruh wanita Indonesia yang menginspirasi kita semua selalu bersemangat di setiap harinya. Oke, saya akan jawab pertanyaan masalah gigi bungsu lagi nih. Disimak ya. Tapi sebelumnya, karena hari ini banyak yang nge-WA, "Dok, gigi palsu saya kok goyang-goyang yang dulunya udah enak." Goyang-goyang itu karena apa? Karena nih, gusinya mengalami penyusutan. Jadi, ya pantas saja, wajar saja gigi palsunya goyang-goyang, tidak nyaman buat makan. Jangankan buat makan, buat ngomong pun takut jatuh. Nah, kalau sudah seperti ini, solusinya pakai Hogiden ya. Tahan sampai 20 jam. Lem super kuat, super cekat ya. Nih, pakai Hogiden ini. Caranya gimana dok? Caranya dikeringkan dulu gigi palsu kalian, bener-bener kering, dicuci sampai dikeringkan ya dengan tisu. Pastinya tangannya bersih dulu dan diberikan Hogiden secukupnya di bagian tengah-tengah kayak gini, karena akan meluas sendiri. Tenang saja nih caranya, setelah diberikan Hogiden, direkatkan lagi ke gigi kalian, ditahan selama 15 menit. Setelah 15 menit siap untuk 20 jam perkatan. Tapi tunggu dulu, jangan langsung makan ya. Jangan langsung makan yang selengket-lengket dulu seperti cilok dan cilor. Nah, 1 jam ke depan aja, jangan lama-lama. Baru setelah itu silakan beraktivitas kembali. Jangan takut lepas lagi. Oke, Hogiden pesennya di sini nih. CO di sini di keranjang saya. Kalian dapat harga berapa? Silakan di CO saja karena banyak promo. Nih lagi ada promo. Oke, di check out aja langsung. Nih, saya akan jawab pertanyaan ini. Gigi impaksi saya ada ya. Kemarin saya di scaling lalu disarankan untuk ronsen. Ronsen atau X-ray itu seperti ini ya bentukannya yang belum tahu. Nah, ronsen ini namanya ronsen panoramik. Ronsen panoramik untuk mengetahui semua yang ada di bagian gigi kita, seperti karies, gigi berlubang, ya, gigi bungsu posisinya di mana aja. Kalau gigi bungsu yang miring seperti ini, tapi tidak bermasalah, tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan pusing, tidak menyebabkan migrain, ya, saran saya tidak dicabut pun tidak masalah. Karena kalau misalkan gigi bungsu akan sakit ketika dia gerak mendorong gigi sebelahnya, pasti di situ akan sakit dan menyebar ke kepala, pusing dan migrain. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bermasalah, tidak apa-apa. Ada syarat sendiri. Misalkan syarat gigi untuk masuk TNI Polri, ya gigi bungsunya harus dicabutin walaupun tidak bermasalah, tidak sakit. Nah, cara pencabutan gigi bungsu itu bisa dengan operasi atau tanpa operasi. Kalau misalkan gigi bungsu yang miring banget itu sepertinya harus dilakukan operasi. Operasi itu dilakukan di ruangan operasi atau ruangan OK ya. Bedanya kalau ruangan operasi itu harus di anestesi umum atau anestesi seluruhnya, kita tidak sadar ya. Nah, kalau misalkan anestesi lokal itu bisa dilakukan di ruangan poliklinik atau di klinik pribadi. Nah, itulah beda-bedanya pencabutan gigi bungsu dengan operasi dan tanpa operasi. Pastinya ada perbedaan lagi nih. Kalau misalkan yang tanpa operasi itu baiknya dirawat inap selama 1 hari minimal, dan kalau yang tanpa operasi itu bisa langsung pulang. Dan selanjutnya, apapun itu operasi dan tanpa operasi, untuk pencabutan gigi bungsumu, dokter gigi akan menyarankan setelah dilakukan pemeriksaan langsung. Dilihat gigi bungsunya, dilakukan ronsen panoramik. Setelah itu dokter giginya akan menyarankan ini dengan operasi atau tanpa operasi. Nah, oke, semoga info ini bermanfaat. Silahkan tulis di komentar lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang saya harus jawab. Bisa jadi saya jawab langsung dan saya bikinkan videonya seperti ini. Terus dukung Dokter Gigi Wawan Sumantri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.